Halo Tribuners, senangnya Ratu Jati menemani Anda di live travel update Senin 28 Maret 2022. Biar hari Seninnya makin semangat, Ratu sudah siapkan beberapa rekomendasi lokasi wisata di Indonesia tentunya untuk Anda ya Tribuners, dan nanti bisa dikunjungi di akhir pekan. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang berada di berbagai kota dan provinsi. Inilah live travel update selengkapnya. Ratu akan mengajak Anda untuk berwisata religi nih Tribuners ke Makassar, menikmati matahari terbenam dari Masjid 99 Kubah. Selain melihat indahnya matahari terbenam, Anda juga bisa mengagumi desain masjid yang sangat unik. Seperti namanya, ada 99 kubah di masjid ini. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wahyudin. Wahyudin, silakan. Baik, Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan dari Makassar bahwa salah satu ikon terbaru di kota Makassar adalah Masjid 99 Kubah. Jadi masjid ini salah satu 30 masjid unik di dunia dan masuk dalam 10 besar masjid unik di Indonesia. Nah, tentunya sangat unik desain yang didesain oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ini, yang mulai dibangun pada tahun 2017. Namun masjid ini baru mulai dioperasikan pada 12 Maret lalu, diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, tidak lengkap rasanya jika Tribuners berkunjung ke Kota Makassar dan tidak mengunjungi salah satu wisata religi yang berlokasi di dekat Pantai Losari ini. Nah, pemandangan ataupun situasi di sini juga tak kalah menarik. Hampir setiap sore sejak masjid ini diresmikan, ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Apalagi desainnya yang cukup menarik ya Tribuners, mulai dari jumlah kubah yang cukup banyak, sebanyak 99, dan ada yang kecil dan besar. Selain itu desain warnanya juga yang perpaduan antara merah, kuning, dan juga orange yang sangat menarik ketika menjelang maghrib karena berpadu dengan warna cakrawala di langit yang sudah mulai berwarna orange dan kuning. Jadi sangat banyak juga masyarakat yang berwisata jika sore hari di sini, sekaligus melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Jadi masjid ini luas bangunannya seluas 72 meter kali 45 meter. Jadi cukup luas dan bisa menampung banyak masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir jika Tribuners datang ke sini ingin melaksanakan sholat bersama karena luas masjid ini cukup luas, bisa menampung sampai ribuan orang. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari Makassar. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Wahidin atas rekomendasi lokasi wisatanya. Ini pas banget ya Tribuners karena Ramadan tinggal menghitung hari. Jadi Masjid 99 yang ada di Makassar ini bisa jadi satu pilihan untuk ngabuburit sekaligus menghabiskan maghrib di sana. Terima kasih Wahyudin. Selanjutnya menjelang Ramadan 2022, masyarakat Kabupaten Bangka Barat menggelar Pesta Adat Perang Ketupat pada Minggu 27 Maret 2022. Tak hanya masyarakat Bangka Barat saja yang menonton, tapi masyarakat dari Pangkal Pinang, Sungai Liar, Koba, hingga Toboali ikut berkumpul untuk menyaksikan upacara adat ini. Seperti sebelum acara inti dilakukan, Tribuners, sejumlah pertunjukan dan tarian adat ditampilkan. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa jalannya Perang Ketupat ini, sudah ada Rizky dari Bangka Pos. Rizky, silakan laporannya. Halo Rizky. Iya, pada Minggu 27 Maret lalu di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, atau tepatnya di Pantai Pasir Kuning, terdapat pesta adat atau tradisi Perang Ketupat. Untuk Perang Ketupat ini merupakan tradisi masyarakat Tempilang jelang Ramadan untuk mendoakan para leluhur sekaligus untuk menjalin silaturahmi. Diketahui untuk saat Perang Ketupat, ribuan orang dari berbagai daerah di Bangka ini datang menyaksikan Perang Ketupat. Namun pada saat sebelum acara inti, beberapa pertunjukan dari tradisi seperti tarian serimbang, kedidi, ngancak, hingga pertarungan dalam tradisi seramo yang merupakan
tradisi-tradisi yang khas warga Tempilang dipertontonkan kepada masyarakat. Lalu untuk pada acara puncaknya, belasan peserta dari pihak panitia mengenakan seragam hitam pun saling berebut ketupat guna melempar ketupatnya satu sama lain. Selain itu juga itu untuk sesi pertama, lalu ada 2 sesi dalam tradisi perang ketupat. Untuk sesi kedua, pihak peserta, pihak dari panitia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Namun untuk sesi kedua ini dibagi 2 kelompok. Bahkan dalam sesi yang kedua kali ini juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat, Muhammad Ali, juga ikut berbaur dengan masyarakat untuk melakukan tradisi perang ketupat ini. Diketahui untuk perang ketupat ini yang ke-78 ini digelar setelah sebelumnya sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Lalu juga untuk pesta adat perang ketupat ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kemendikbud pada 2014 lalu. Hal ini juga membuat Bupati Bangka Barat, Sukirman, berharap kegiatan ini juga dapat menarik wisatawan tak hanya nasional tapi juga wisatawan mancanegara. Selain itu untuk prokesnya, pihak dari tim gabungan pada saat yang lalu hanya memperbolehkan wisatawan yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali yang boleh masuk. Untuk wisatawan yang baru pertama melakukan vaksinasi, disediakan gerai untuk vaksin kedua. Namun untuk wisatawan yang belum sama sekali melakukan vaksinasi, terpaksa harus gigit jari atau harus pulang karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam area pantai Pasir Kuning. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas rekomendasi lokasi wisatanya ya. Dan tadi Rizky juga sempat berbincang langsung dengan Bupati Bangka Barat, Sukirman. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita berada di Tempilang untuk melaksanakan pesta adat, tradisi adat yang sudah diselenggarakan ratusan tahun yang lalu. Tapi untuk agenda nasionalnya yang sudah ditetapkan oleh Mendikbud ya pada 2014 dulu. Jadi tradisi perang ketupat ini sudah masuk agenda nasional khusus untuk harapan kita apa? 1, cukup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Acara ruahan ini Luar biasa sekali dan ini adalah untuk satu masyarakat. Walaupun di semua desa kita punya keunikan tersendiri. Dan di momen bulan suci Ramadan ini masyarakat dikumpulkan dalam satu momen. Tadi kita sudah acara di masjid untuk melakukan doa arwah. Jadi juga kita tadi dengan acara perang ketupat. Kelihatannya antusias masyarakat dari tahun ke tahun, tinggal kita publikasi sedikit. Berikutnya Ratu mengajak Anda untuk menikmati wisata susur sungai yang ada di Kota Banjarmasin, Tribuners. Saat Anda berwisata susur sungai, Anda bisa menikmati pemandangan Kota Banjarmasin dari Sungai Martapura menggunakan perahu motor atau yang lebih dikenal dengan perahu klotok. Tujuan susur sungai pun beragam, tidak melulu di kawasan Kota Banjarmasin saja, Tribuners. Rute terjauhnya adalah rute keliling Banjar, tapi Anda juga bisa menikmati Kampung Hijau dan Kampung Biru. Lalu apa keindahannya dan apa keunikan dari lokasi-lokasi yang dikunjungi dalam wisata susur sungai ini akan disampaikan langsung oleh Nur Masrida dari Banjarmasin Pos. Nur, silakan. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, selamat datang di Kota Banjarmasin, kota yang berjuluk 1000 sungai. Seperti julukannya juga adalah Kota 1000 sungai, tentu saja Kota Banjarmasin menawarkan Anda untuk bisa berkunjung dan menikmati pemandangan langsung dari atas sungai, yakni menggunakan kapal motor atau perahu motor yang di daerah kami akrab disebut dengan klotok ya. Jadi pengunjung yang datang ke sini bisa langsung naik klotok dari beberapa titik dermaga yang tentunya juga berada di pusat Kota Banjarmasin. Total ada 3 dermaga yang ada di kawasan Siring Menara Pandang, di Siring Bekantan, dan juga Siring Pasar Terapung. Jadi terserah bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata susur sungai ini bisa naik klotok lewat jalur dermaga mana begitu. Nah, untuk tarif sendiri itu bervariasi tergantung dari jurusan atau rute mana yang pengunjung pilih. Dari yang terdekat yakni di sekitar
kampung hijau ataupun kampung biru itu sendiri, dan ada yang paling jauh yakni rute keliling Kabupaten Banjar ya. Jadi ini untuk yang rute terjauh ini pengunjung bisa menikmati langsung pemandangan di sepanjang Sungai Martapura yang melintasi Kabupaten Banjar dan juga Kota Banjarmasin. Nah, untuk pada Minggu tanggal 26 Maret kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk menikmati susur sungai di kawasan dengan rute Kampung Hijau dan juga Kampung Biru ya. Jadi untuk Kampung Hijau dan Kampung Biru ini sendiri memang bisa diakses lewat jalur darat, yakni melalui kelurahan yang berbeda ya. Untuk Kampung Biru itu berada di Kelurahan Melayu, sementara Kampung Hijau berada di Kelurahan Sungai Bilu. Jadi karena lokasinya ini sendiri adalah sepanjang bantaran Sungai Martapura, jadi pemukiman warga di sana itu dicat menggunakan cat berwarna hijau dan warna biru. Jadi untuk rekomendasi sendiri bagi pengunjung adalah melihat pemandangan rumah-rumah warga yang dicat tersebut melalui jalur sungai dibandingkan jalur darat. Nah, selain itu di dua tempat ini juga menyediakan kuliner khas, yakni soto Banjar yang tersedia di sejumlah warung yang ada di Kampung Hijau maupun Kampung Biru. Untuk tarifnya sendiri naik kelotok dari dermaga itu untuk berbeda ya, mungkin di akhir pekan dan juga di hari biasa mulai dari tarif Rp5.000 hingga Rp10.000. Perjalanannya itu sekitar 15 sampai 30 menit ya untuk mencapai lokasi Kampung Hijau dan Kampung Biru ini dengan naik kelotok. Demikian. Baik, terima kasih Nur Mas Rida atas rekomendasi lokasi wisatanya yang ada di Banjarmasin ya. Terima kasih. Berikutnya kita ke Kabupaten Klaten. Tribuners, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memang dikenal sebagai kawasan dengan sumber air melimpah. Tak heran jika di Klaten terdapat banyak destinasi wisata air, satu di antaranya adalah Janti Park. Sesuai dengan namanya, tempat wisata yang berlokasi di Janti ini mengusung konsep wisata air serta restoran. Ada banyak sekali permainan air yang bisa menghibur anak-anak. Selain itu, suasana di sana akan membuat pengunjung semakin nyaman dan betah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ratna. Ratna, silakan rekomendasi lokasi wisatanya. Ya, baik rekan Ratu. Jadi Janti Park ini merupakan salah satu tempat wisata air yang ada di Klaten. Lokasi tepatnya itu ada di Dukuh Ngeno, Janti, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasinya ini nggak jauh dari Umbul Nilo, hanya berjarak 300 meter dan bersebelahan dengan pemancingan Lumintu 1001. Nah, untuk harga tiket masuknya Janti Park ini tergolong cukup ramah di kantong, karena untuk hari Senin sampai hari Jumat, itu tiket masuknya hanya Rp5.000 per orang, sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur itu Rp8.000. Untuk jam operasionalnya sendiri, Janti Park itu buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Nah, selain menawarkan wisata air, di sini juga terdapat restoran dengan aneka menu kuliner dengan harga ramah di kantong. Ada mulai dari nasi, lele lalapan, kakap, ayam, mie rebus, mie goreng, itu harga proporsinya mulai dari Rp8.000 sampai Rp21.000. Sedangkan untuk aneka minuman mulai dari teh, es jeruk, kopi itu dibanderol dengan harga Rp3.000 sampai Rp5.000. Nah, daya tarik dari Janti Park ini terletak pada kolam salju yang biasanya menjadi favorit anak-anak ketika liburan ke Janti Park. Jadi kolam salju ini tuh sebenarnya kolam busa, karena busa yang diproduksi berwarna putih mirip salju, sehingga anak-anak menyebutnya dengan kolam salju. Selain kolam salju, terdapat pula satu kolam dewasa dengan kedalaman 150 cm sampai 180 cm. Ada juga satu kolam aliran sungai. Jadi selain bermain salju di kolam salju tadi, pengunjung juga bisa menyusuri
kolam aliran sungai dengan menyewa ban. Seperti itu. Nah, untuk sewa bannya sendiri itu juga cukup murah, yakni hanya Rp5.000. Nah, di sini juga tersedia ragam fasilitas yang membuat pengunjung makin betah, di antaranya ada toilet, gazebo, dan terapi ikan. Nah, yang menarik ini, terapi ikan di sini tuh menggunakan ikan jenis Gararufa dengan aneka ukuran mulai dari kecil hingga besar. Dan untuk biaya terapi ikannya sendiri gratis karena sudah termasuk harga tiket masuk. Sekian, Ratu. Baik, terima kasih Ratna atas rekomendasi lokasi wisatanya Tribuners Janti Park. Ini bisa jadi satu pilihan untuk Anda yang sedang mencari lokasi wisata untuk keluarga. Baik, setelah ini kami akan kembali lagi Tribuners tentunya dengan beragam informasi dan juga rekomendasi lokasi wisata lainnya di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nisa? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nisa? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nisa? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live travel update. Tinggal menghitung hari menuju Ramadan 2022 ya Tribuners. Sejumlah tradisi yang dilakukan menjelang bulan Ramadan mulai dilakukan. Satu di antaranya adalah tradisi ngembang atau berziarah ke makam sanak saudara, habaib, dan para tokoh-tokoh besar. Salah satu makam yang tak luput dari tradisi ini adalah makam tertua yang berada di Gang Raden Saleh, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Makam ini merupakan makam seorang habaib sekaligus maestro lukis yang namanya santer diakui oleh Indonesia, bahkan Eropa Tribuners, yakni Raden Saleh Syarif Bustaman. Lalu seperti apa suasana menjelang Ramadan di makam Raden Saleh Syarif Bustaman? Sudah ada Rahmat yang akan melaporkan. Silakan Rahmat. Ya baik Ratu dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya menjelang Ramadan 2022 nanti kondisi ataupun situasi makam Raden Saleh Syarif Bustaman yang berlokasikan di Kelurahan Empang,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor masih sepi yang mengunjungi. Bahkan diakui bahwasannya jumlah pengunjung menjelang Ramadan ini yang berkunjung ke makam Raden Saleh Syarif Bustaman masih lebih jauh dibandingkan dengan tahun kemarin. Hal tersebut turut diakui oleh pengelola ataupun pengurus makam sekaligus generasi ketiga pengurus makam Raden Saleh Syarif Bustaman. Padahal ketika dilihat dari sejarahnya bahwasanya Raden Saleh Syarif Bustaman ini merupakan seorang habaib, aulia, kemudian seorang seniman lukis yang terkenal namanya, dan kemudian bisa ditarik juga dalam sisi kependidikan. Namun keempat poin tersebut yang nampaknya belum masyarakat tahu, sehingga menjelang Ramadan ini kondisi makam atau situasi makam yang berziarah ataupun orang yang berziarah ke makam tersebut masih bisa dikatakan relatif sepi. Namun semenjak pada tahun 2009 generasi ketiga tersebut, bahwasanya kini sisi religi dari Raden Saleh Syarif Bustaman mulai terangkat di kalangan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan jumlah kunjungan orang yang berziarah di luar dari seniman. Sebelum diangkat sisi religi tersebut oleh Maulana Habib Lutfi pada tahun 2019, banyak seniman ataupun mahasiswa seni yang kebetulan fokusnya di bidang lukis ketika hendak menyelesaikan tugas akhirnya, kemudian memulai pendidikannya di bidang seni, datang terlebih dahulu untuk sowan ke makam Raden Saleh Syarif Bustaman. Bahkan pelukis asal Jerman yang merestorasi lukisan dari Raden Saleh Syarif Bustaman tersebut datang untuk sekedar merasakan aura dari Raden Saleh Syarif Bustaman. Sehingga ketika saat ini sisi religinya mulai terangkat, pengelola ataupun pengurus makam berharap bisa penziarah bisa ramai berdatang ke makam Raden Saleh Syarif Bustaman. Karena kan berdasarkan angka, makam Raden Saleh Syarif Bustaman ini merupakan salah satu makam tertua yang berada di wilayah Kota Bogor. Begitu Ratu laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat. Berikutnya, Tribuners Pantai Marquez di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau memiliki pesona indah untuk dikunjungi. Selain memiliki hamparan pasir putih yang bersih, pantai ini juga memiliki view pegunungan yang bisa dilihat dari kejauhan. Pemilik pantai ini menjadikan pelestarian penyu sebagai ikon wisata di sini. Nama pantainya unik banget, Tribuners, menggunakan nama pebalap MotoGP. Dan kira-kira kenapa ya diberi nama menggunakan nama pembalap? Langsung saja kita tanyakan ke Febri Yuanda. Febri, silakan laporannya. Baik, Ratu, terima kasih kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menyampaikan kepada Tribuners semua salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang bernama mirip dengan nama pembalap, yaitu Pantai Marquez. Nah, terlebih dahulu akan saya jelaskan kenapa nama ini Pantai Marquez, karena pemilik dari pantai wisata ini ya dia mengatakan bahwa sangat ngefans kepada pembalap MotoGP yang terkenal ini, sehingga nama ini bisa diambil dari nama pembalap tersebut dan juga diambil dari nama anaknya, begitu Tribuners. Dan saat ini perlu saya sampaikan bahwa kepada Tribuners semua yang mungkin berkesempatan berkunjung ke sana, bisa saya rekomendasikan karena pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang sangat luas, Tribuners semua. Terlihat saat Tribuners semua berkunjung ke sini, Tribuners semua akan menghilangkan sedikit stres ataupun istirahat dari lelahnya bekerja ataupun mengisi liburan ataupun akhir pekan Tribuners semua. Jadi untuk saat ini Pantai Marquez ini ya meskipun namanya terbilang ya tidak biasanya ya, namun pantai ini ya sangat diminati pengunjung yang berada di sini. Nah, kemudian Tribuners semua, uniknya lagi bahwa di pantai ini ya pemiliknya Hardiono ini menggunakan penyu sebagai ikon wisata, di mana saat ini pemiliknya ini melestarikan penyu ini dan melepaskan ratusan hingga ribuan tukik ya setiap tahunnya. Jadi itu bisa sebulan, bisa per bulan, bisa 2 bulan dan seterusnya. Jadi ketika Tribuners berkunjung ke sini, mungkin Tribuners semua ya akan beruntung jika melihat bagaimana pelepasan
Tuki atau anak penyu ini, karena memang pemilik ini mengajak juga kepada pengunjung untuk melepaskan bersama-sama Tuki yang memang ia dapatkan telurnya di sekitar pantai itu. Nah, juga ada dia memelihara 2 ekor penyu ya, yang memang saat ini sudah besar dan bisa dilihat pengunjung kapanpun. Nah, di saat ini juga Tribuners semua ketika berkunjung ke sini tidak perlu khawatir jika tidak ada penginapan, karena di situ ada 2 kamar ya, atau 2 penginapan dengan harga yang terjangkau ya, hingga dari 350.000 hingga 500.000. Jadi tunggu apa lagi kepada Tribuners semua? Mungkin nanti setelah Lebaran Tribuners semua bisa berkunjung ke Kabupaten Lingga, tepatnya Provinsi Kepulauan Riau ini. Begitu Ratu, kawan dari saya. Baik, terima kasih Febri. Tribuners Pantai Marquez bisa jadi satu pilihan untuk berlibur nanti di akhir pekan atau nanti ya setelah libur panjang. Berikutnya Tribuners kita ke Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Bangka Belitung. Nah, di desa ini menggelar tradisi bernama tradisi Maras Tahun. Anda bisa menemukan lepat ketan berukuran kecil hingga lepat gede yang berukuran raksasa. Panjangnya mencapai 2 meter, Tribuners. Seperti apa jalannya tradisi Maras Tahun ini? Ada Adelina yang sudah siap dengan laporannya. Silakan, Ade. Baik rekan Ratu dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa Maras Tahun ini merupakan tradisi ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang ditandai dengan pemotongan lepat gede atau lepat besar yang terbuat dari ketan yang pada perayaan kali ini ukuran panjangnya sekitar 2 meter dan berat lebih dari 200 kg. Acara Maras Tahun ini memang digelar meriah serta berlangsung 7 hari berturut-turut dengan pertunjukan kreasi seni, juga beruah kampung, penampilan kesenian rakyat, juga lomba memancing. Lalu pada hari Minggu kemarin merupakan acara puncak yang ditandai dengan penampilan berbagai hiburan kesenian tradisional dan juga pemotongan lepat gede. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bupati Belitung Sani Saleh dan rombongan tiba juga disambut dengan tradisi berebut lawang atau adu pantun. Tak usai di situ, rombongan pejabat juga masyarakat yang datang dihibur penampilan seni yang telah disiapkan seperti ada tari sepen, tari Maras Tahun yang diiringi juga dengan lagu Maras Tahun, juga kesenian lesong panjang hingga bela diri dengan iringan musik tabuh-tabuhan yang memeriahkan acara. Selain itu, acara Maras Tahun dilanjutkan dengan prosesi ritual adat yang digelar langsung di tengah-tengah lapangan tanah timbun di Desa Selat Nasik, Kabupaten Belitung. Dukun kampung memimpin ritual adat dan setelah prosesi adat dilakukan, lepat gede yang berukuran tadi sekitar 2 meter dipotong dan diikuti oleh warga yang langsung berebut potongan lepat itu. Juga tidak membutuhkan waktu lama, potongan lepat yang telah dipotong pun ludes diambil oleh warga untuk dinikmati di rumah. Dan usai berebut lepat gede ini, seluruh pengunjung dan warga yang datang menikmati hidangan makan siang yang diiringi penampilan dari kelompok seni musik Keroncong Stambul Fajar Desa Selat Nasik. Bupati Belitung Sani Saleh juga mengatakan dirinya juga mendorong tradisi Maras Tahun ini agar menjadi ciri khas budaya daerah yang masuk dalam warisan dunia UNESCO. Apalagi kini Pulau Belitung menjadi perhatian dunia karena menjadi satu-satunya pulau di Indonesia bahkan Asia Pasifik yang dinyatakan sebagai UNESCO Global Geopark. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Ade atas laporannya, seru banget ya Maras Tahun di tahun ini. Selanjutnya kita beralih ke Pemandian Tumatenden yang berada di Kelurahan Air Madi di bawah Kecamatan Air Madidi. Katanya bila Anda meminum air di pemandian ini dipercaya akan menyembuhkan beragam penyakit, Tribuners. Ada 9 kolam yang ada di sana dan memiliki mitos kisah cinta yang tak biasa, romantis, penuh drama dan lika-liku antara manusia dan bidadari. Kabarnya siapapun yang mendatangi tempat itu akan merasakan sebuah keindahan spiritual dari cinta dan perjuangan untuk mempertahankannya. Selengkapnya akan disampaikan oleh Arthur. Silakan Arthur, boleh diinformasikan soal pemandian Tumatenden ini? Halo Arthur? Halo Arthur, bisa dengar suara saya? Baik, Arthur sepertinya
Baik, sepertinya masih ada gangguan jaringan Tribuners. Nanti kita akan kembali lagi ke Arthur. Berikutnya kita wisata kuliner dulu ya ke Kota Tangerang, tepatnya di dekat Tang City Mall. Nah, lokasinya bernuansa kaki lima di malam hari dan bergaya Jepang. Saat memasuki kawasan food court, Anda akan disambut dengan ornamen-ornamen dari negeri Sakura. Mulai dari berbagai lampion bertuliskan kanji, hingga lukisan dan kanopi yang Jepang banget. Menurut menu yang ditawarkan juga beragam Tribuners, bahkan ada komunitas cosplay anime Jepang yang ada di lokasi ini. Selengkapnya ada Ega yang siap merekomendasikan untuk Anda. Ega, silakan. Baik, terima kasih Ratu atas waktunya. Kali ini kami dari tribunjakarta.com berhasil menemukan sebuah tempat makan baru yang berada di lokasi Tang City Superblock yang berada di Kelurahan Sukasari, maksud kami Kelurahan Tangerang, Kota Tangerang. Dari pantauan tribunjakarta.com pada akhir pekan lalu, pembukaan di tempat makan yang bernama Umami Food Court tersebut ramai dan sangat penuh digandrungi oleh para muda-mudi yang awalnya ingin merasakan suasana Jepang yang ada di Tang City Mall di tengah padatnya jadwal-jadwal mereka yang sedang melaksanakan WFH ataupun hanya untuk sekedar nongkrong di tempat Umami Food Court tersebut. Dari pantauan tribunjakarta.com pula, banyak muda-mudi yang sengaja menghabiskan waktunya di petang hari untuk menghabiskan jadwal untuk bekerjanya di sana secara online ataupun hanya berdiskusi dengan teman sebayanya atau teman pekerjaannya. Dari informasi yang didapatkan dari CEO PT Pancakarya Griyatma Norman Eka Saputra, tempat makan tersebut menyuguhkan berbagai macam menu-menu yang ala Jepang seperti ramen, kemudian ada juga gyoza atau juga seperti makanan-makanan ringan-ringan yang berasal dari Jepang negeri Sakura tersebut. Juga tidak hanya dari makanan-makanan ala Jepang, tapi di Umami Food Court tersebut juga menghadirkan beberapa makanan-makanan kekinian lainnya seperti kopi-kopi kekinian, lalu juga ada pizza-pizza mini, kemudian ada juga makanan yang digrill atau dimasak sendiri seperti pada makanan umum untuk keluarga-keluarga yang berwisata. Kemudian juga ada makanan-makanan seperti popcorn, kemudian sekedar cemilan-cemilan kecil untuk menghabiskan waktu menikmati suasana Jepang, mini Jepang yang ada di Kota Tangerang. Lalu untuk range harga di Umami Food Court tersebut juga beragam ya, mulai dari 15.000, kemudian ada juga 20.000, dan paling mahal yang tribunjakarta.com temukan di tempat Umami Food Court tersebut yaitu sekitar 50.000 untuk satu orangnya. Ada juga yang paketan makanan besar seperti grill tersebut memang dihitung per porsi juga bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Cuman untuk harga mahal tersebut juga mungkin hanya untuk orang-orang yang memang sengaja untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun untuk diri sendiri, range harga yang ditawarkan di Umami Food Court tersebut tergolong cukup murah. Juga tidak hanya makanan-makanan juga. Di samping Umami Food Court tersebut terdapat sebuah lapangan yang sangat luas untuk menghabiskan waktu di luar jam kerja, misalnya hanya untuk relaksasi, kemudian untuk bermain, dan juga untuk berkumpul sama teman-teman. Dan juga dari catatan tribunjakarta.com bahwa Umami Food Court tersebut buka hingga tengah malam, jadi buka sekitar pukul 10 pagi, kemudian tutup hingga pukul 23.00 WIB. Jadi untuk warga Kota Tangerang yang misalnya kelaparan atau ingin menghabiskan waktu malam di gemerapnya Kota Tangerang bisa menghadiri atau datang ke Umami Food Court karena memang buka di sampai tengah malam dan tetap menaati protokol kesehatan sesuai arahan dari pemerintah Kota Tangerang. Begitu Ratu yang dapat dilaporkan. Baik, terima kasih Ega atas rekomendasi lokasi wisata kulinernya ya yang ada di Tangerang, Umami Food Court. Tribuners bisa Anda coba. Baik, Tribuners, kita kembali ke Arthur. Mungkin apakah sudah bisa tersambung Arthur? Arthur, selamat sore. Bisa dengar suara saya? Ya, Ratu, bagaimana? Bisa? Iya. Baik, silakan Arthur untuk pemandian tumetendennya. Ya, Ratu dan Tribuners, terima kasih. Selamat siang. Jadi pemandian tumetenden ini adanya di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ini memang memiliki salah satu air kolam yang memiliki air yang sangat jernih.
karena ini airnya memang langsung dari sumber air yang ada di Gunung Kelabat, salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Utara, dan air ini memiliki sejumlah khasiat penyembuhan dan juga air ini bisa langsung diminum. Dan oleh masyarakat setempat, air ini dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi ini pemandangan di sekitar air kolam tersebut juga sangat indah, dan ini memang didasarkan pada mitologi, yaitu percintaan antara bidadari dan manusia. Ini mirip-mirip kisah Joko Tarub. Jadi ini ada suatu storytelling yang kuat yang bisa memikat bagi wisatawan yang datang ke lokasi tersebut. Jadi di lokasi tersebut juga memiliki air 9 pancuran. Jadi ini 9 ini menandakan angka 9 bidadari yang turun dari kayangan. Kemudian salah satunya berpacaran dengan manusia. Jadi ini suatu lokasi wisata budaya, wisata alam, dan juga di sini juga memang ada mitologi yang berbaur dengan kehidupan warga sekitar, baik kehidupan sosial maupun kehidupan politik. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Arthur atas rekomendasi lokasi wisatanya ya, Pemandian, Tumeten, dan Tribuners. Baik, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan. Tapi karena masih di tengah pandemi, tetap harus wajib menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya, Tribuners. Saya Ratu Siati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.